hubungan darah. Yang tidak ada hubungan darah namanya bukan silaturahim. Namun kalau saya pribadi mengambil pendapat yang pertama, bahwa silaturahim ada dua macam. Yang pertama silaturahim umum, ini Bu ya, nih ngaji kan ketemu nih Bu, itu namanya silaturahim umum. Grup senam, grup pengajian, ada arisan, ada reuni, itu namanya silaturahim umum. Ibu yang punya mantan jangan pernah reuni. Ibu ya, ibu kan wajahnya masih cakep-cakep banget nih. Nah, yang punya mantan jangan reuni. Kenapa? Khawatir ada setannya. Nenek-nenek aja Bu, udah gak ada giginya, ada pesanan dari mantan, seneng banget Bu. Apalagi ibu masih muda. Maka kalau ada masalah, lebih baik jangan reuni. Jadi ajak anak-anak tutun ke rumah Pak Dim, kemudian budenya, ajak ke rumah om tantenya. Kenapa? Silaturahim tuh Bu harus dijaga. Yang umum dijaga, yang khusus dijaga. Banyakkan mana pahalanya Bu? Betul, banyakkan silaturahim khusus. Ibu telepon adik, kakak, teteh, apa kabar? Assalamualaikum. Pahalanya besar. Teh, bisa minta nomor rekening nggak? Nah, kenapa? Mau transfer sedikit gitu. Teh, doyan rendang nggak? Kenapa mau ngirim rendang? Itu pahalanya besar. Yang kecil-kecil begini nih Bu, Masya Allah. Terus silaturahim yang paling besar pahalanya sama siapa? Yang paling deket sama kita. Adik kita, kakak kita, keponakan. Ibu tengok mereka semua. Kalau ada di antara berikan bantuan yang luar biasa, bantuannya berbutirannya tuh Bu, itu dihitung kita ngasih makan sama mereka. Nah, ya Bu ya, sayangnya setannya banyak. Ya Bu, setannya kalau sama saudara banyak. Rahim, nanti keren. Kalau dia rajin silaturahim, nyambung silaturahim, kata Rasulullah apa? Jangan rajin-rajin silaturahim kepada orang-orang terdekat. Yang kedua namanya mukafi. Mukafiun, apa artinya? Sekedar membalas saja. Rumah Pak RW yuk, enggak, Pak RW aja gak pernah ke rumah kita misalnya. Rumah Pak Lurah yuk, enggak, Pak Lurah aja gak pernah ke rumah kita. Gitu. Terus suami bilang, Pak Lurah kemarin kesini, Pak Lurah berapa kali ke rumah kita? Sekali, ya udah kita ke rumah dia sekali aja. Pernah begitu Bu? Banyak kan yang begini. Ke rumah teteh yuk. Emang teteh pernah kesini? Pernah. Ya udah kita sekedar membalas saja. Itu nomor 2 tuh Bu. Cuma sekedar membalas saja. Sampai-sampai oleh-olehnya juga ditanya. Kemarin teteh kesini bawa apaan? Bawa apel 1 kilo. Ya udah. Ini apel aja 1 kilo. Kalau misalnya teteh kesini bawa apaan? Bawa hongguan tapi isinya rengginang. Ya udah kita juga bawanya hongguan isi peyek misalnya gitu. Enggak mau lebih sama sekali. Pengennya bagaimana Bu? Dia ngasihnya jeruk 1 kilo, kita tambah bawa 2 kilo. Begitu. Allah catat tuh Bu. Catat. Ibu gak usah jauh-jauh. Pagi ketemu temen, ketemu tetangga, senyum aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum aja Bu, itu sudah pahala sedekah. Yang penting ada temannya. Jangan senyum sendirian. Ada temannya, assalamualaikum. Itu kan ada temannya Bu. Jangan ibu di depan pintu lagi gini aja. Nanti tetangga takut Bu. Jadi sedekah yang paling mudah adalah senyum. Tetapi ada temannya.
Nah, jadi kalau kita mau dapat pahala di nomor 2 udah bagus, Bu. Sekedar membalas sudah bagus. Tapi yang paling bagus nomor berapa tadi? Nomor 1. Terus nomor 3 bagaimana? Hindari nomor 3. Jangan pilih nomor 3. Kenapa nomor 3 itu kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga yang memutus hubungan persaudaraan. Ini Mas Sony kayaknya ehonya tinggi ya. Ada feedback. Yang mana nih? Apakah yang di sini atau yang di sini atau? Iya. Jadi ibu-ibu soleha tidak boleh memutus hubungan silaturahim. Apa kata Rasulullah? Tidak. Karena pas disurvei paling banyak nomor 2, Bu, sekedar membalas. Tapi untuk memulai itu hanya sedikit saja orangnya. Mudah-mudahan yang duduk di sini memulai. Feedbacknya pakai mic itu aja nih. Ini nggak apa-apa dimatikan ya. Karena itu banyak atraksinya gitu. Berarti bukan yang ini. Saya pakai lagi ini ya. Tadi saya lepas. Oke. Biar nggak terdistrak ngecek. Tadi silaturahim ada berapa macam? 3. Pertama apa, Bu? Nah, itu dia. Baru bilang begini udah keren. Silaturahim ada 3 kelas. Yang paling tinggi namanya wasil. Orang yang nyambung silaturahim, yang memulai silaturahim namanya wasil. Ibu datang ke rumah adik, ke rumah kakak, ke rumah gitu, Bu. Yang mulai telepon, yang memulai WA, apa kabar? Jangan berpikir karena mereka nggak punya kerjaan. Ini orang pagi-pagi udah nanya, ini nggak ada kerjaannya. Bukan karena mereka nggak ada kerjaan. Mereka pengen jadi orang nomor 1. Yang nyambung silaturahim. Namanya apa, Bu? Wasil. Yang kedua apa tadi? Mukafiun. Mukafiun artinya sekedar membalas saja.
Kalau dia datang, kita datang. Kalau dia nggak datang, kita juga nggak mau datang. Itu namanya mukafiun. Nomor 2 tuh, Bu. Hindari nomor 3, namanya qati'un. Apa qati'? Memutus hubungan silaturahim. Mohon maaf ya adik-adik, saya singgung sedikit. Zaman dulu kita nggak ada gadget. Pak D sakit, kita tengok kan, Pak D semoga lekas sembuh. Kita datang ke rumah sakit. Sekarang karena ada gadget, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Pak D-nya sakit, nulisnya di WA. Doanya kopas. Semoga lekas sembuh. Amin, 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 amin. Sampai bawah amin semuanya. Tapi ada yang nengok nggak? Nggak ada. Hindari itu. Tetap walau bagaimana, kenalkan anak-anak kita kepada Pak D-nya, Bude-nya, kepada keluarga. Kenapa? Kan pengen masuk surga bersama keluarga. Jangan sampai terputus persaudaraan karena penyakit hati. Ini penyakit hati bahaya nih, Bu. Karena berebut warisan, karena sombong, karena ada penyakit dengki, sehingga silaturahim terputus. Ibu ketemu orang sombong enak nggak? Nggak enak. Kita ketemu di pengajian, ya Allah, ibu jilbabnya sutra. Ya, iya, kalau nggak sutra ketombean. Sombong banget kan gitu. Terus nanti ibu beli apa? Masak daging. Anak-anak kalau nggak makan daging pada alergi, gatel-gatel. Enak nggak, Bu? Kadang-kadang kita terkadang nggak malas ke rumah dia. Kenapa? Sombong. Tapi kalau ketemu orang yang humble, tawadu, kita ketemunya enak, Bu. Padahal dia mampu tetapi tidak merasakan itu. Bu, makan apa? Makan kangkung, enak, cepet ngantuk. Padahal yang dia beli daging, yang dia beli yang lainnya. Tapi dia tidak menyebutkan itu. Kenapa? Karena dia tahu tetangganya tidak mampu membeli daging, maka dia tidak menyebut daging yang dijaga. Ibu nanti bisa lihatnya di Ar-Ra'd surat ke-13. Coba. Masa itu selesai 88-nya. Yang ketiga, wayakhshawhum. Apa kata Allah? Kalau mau masuk surga bersama keluarga, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ini apa, Bu? Takwa itu secara bahasa. Secara istilah, jalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mohon maaf, misalnya ada yang ngajak gini, Bu, selingkuh yuk, ibu mau nggak? Bu, selingkuh yuk, Bu, ibu mau nggak? Kenapa ibu nggak mau? Takut ketahuan. Ya Allah, ada ketahuan. Jangan takut ketahuan, takut aja udah, Bu. Kenapa? Allah ngelarang. Kalau takut ketahuan kan masih pengen itu, Bu, artinya. Beda, Bu, takut. Kenapa gak mau selingkuh? Takut sama Allah. Beda, Bu. Kenapa gak selingkuh? Takut ketahuan, Bu. Beda, Bu. Kalau takut ketahuan kan berarti masih pengen selingkuh gitu ya, Bu. Takut. Nah, takut itu tuh, Bu, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Contoh, Bu, ngebunuh tetangga, yuk. Ibu bagian kaki, saya bagian leher. Ibu mau apa? Takut. Jangan takut ketahuan lagi, udah, Bu, takut. Ya, Bu, ya. Kenapa? Karena Allah melarang selingkuh, di membunuh. Tapi takut nggak? Iya, Pak, iya, aku takut. Ngerumpi kita sehari-hari, dosa nggak, Bu? Dosa.
Kadang-kadang ada yang kalau nggak ngerumpi sariawan. Kok berani ngerumpi? Nah itu pertanyaannya, kenapa kita berani ngerumpi? Berarti takutnya nggak ada. Kalau sudah bersama keluarga, takutnya ada, Bu. Kita takut suami, takut anak. Mungkin waktu tahun 89 saya berangkat ke Pakistan. 9 bulan pulang. Berapa tahun, Bu? Kurang lebih 10 tahun di Pakistan. Waktu tahun 89 masih ABG, Bu. Masih muda, masih lulus SMU, terus ngajar sebentar berangkat. Tapi, Bu, otak saya udah dicuci, Bu, sama almarhum ayah saya. Fat, ingat ya, Allah kita sama. Allah Fatihah di Pakistan sama Allah Ayah di Indonesia, ya. Kecuci, Bu, di sini. Padahal anak-anak muda pengennya ngapain, Bu? Pengennya jalan-jalan, nongkrong-nongkrong gitu ya, Bu, ya. Tapi setiap mau melakukan hal yang dilarang, ingat, Bu, Fat, Allah kita sama. Kenapa dipesan begitu? Biar tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang ulama bernama Imam An-Nawawi bahwa keikhlasan itu atau model ibadah ada 3. Ini model ibadah yang nomor berapa? Model yang nomor 1 adalah rasa takut. Misalnya contoh, kita lagi enak nih tidur malam. Adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun apa enggak? Pengen gini enggak? Sekali-kali enggak sholat. Berani enggak, Bu? Berani kan, Bu? Takutnya itu model ibadah kita nomor 1 seperti seorang hamba sahaya. Seorang budak yang takut sama majikan. Jadi kalau kita misalnya punya takut sama Allah, itu baru kelas 1. Walaupun baru kelas 1, tapi kita sudah berkelas. Sama halnya misalnya, Bu, kita mencuri yuk. Enggak, gitu kan, Bu? Itu walaupun baru kelas 1, tetapi sudah berkelas. Bu, kita selingkuh yuk. Enggak, takut. Bukan takut ketahuan, takutnya sama Allah. Itu berkelas tuh, Bu. Walaupun baru kelas 1, tetapi sudah punya rasa takut sama Allah. Nah, PR kita bagaimana anak-anak punya rasa takut sama Allah. Apalagi anak yang mulai kuliah, ya betul, Bu, ya. Mulai remaja, SMU, ngeri, Bu, di Jakarta itu ngeri. Kenapa ngerinya? Karena anak-anak sekarang, dulu, Bu, 10 tahun yang lalu, disurvei antara, di Depok masuk ya, Bu, Jabodetabek, itu SMU, saya lupa nih, Bu, antara 45% atau 54% sudah tidak gadis lagi. Disurvei itu, Bu. Ditanya melakukannya di mana, macam-macam, Bu. Ada yang di kantin, ada yang di kamar mandi, ada yang orang tuanya. Itu disurvei seperti itu. Kenapa bisa nggak punya rasa takut sama Allah? Maka kalau kita takut dosa, alhamdulillah. Walaupun banyak iming-imingnya, enggak berani, takut, itu baru kelas 1 tuh, Bu. Jadi kalau kita ibadah karena takut, boleh, Bu, boleh. Karena baru kelas 1. Kelas 2 bagaimana? Kelas 2 ibadahnya seperti seorang pedagang. Diingat ya, Bu. Kalau kelas 1 seperti seorang hamba sahaya, seorang budak yang takut sama majikan. Kalau kelas 2 ibadahnya seperti pedagang. Pedagang pengen dapat untung kan? Nah, kita tuh ibadahnya pengen dapat pahala, pengen dapat surga. Boleh nggak, Bu? Boleh. Misalnya gini, ngaji di masjid apa? Al-Insan. Ngaji yuk di masjid Al-Insan. Pahalanya besar tahu, apalagi hujan deras, pahalanya besar. Boleh nggak, Bu? Boleh. Ngarepin pahala? Boleh. Pamrih sama Allah? Boleh. Contoh nih, adik-adik misalnya pengen dapat suami 3T. Takwa, tapan, tajir. Ada rezeki, sedekah dengan sedekah dapat suami soleh. Boleh nggak?
Boleh Bu, selama mintanya sama, biar rezekinya gampang, boleh. Itu yang namanya pamrih sama Allah. Pergi umroh, biar nanti begini. Selama mintanya sama Allah boleh. Yang barusan saya bacakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga. Allah nyebut surga. Jadi kalau kita ibadah pahala, pengen dapat surga, boleh nggak Bu? Boleh. Silahkan Ibu perbanyak ibadah, pengen disayang Allah, pengen dapat ini, pengen dapat itu. Itu kelas 2. Yang paling keren yang kelas 3. Ibadahnya karena bersyukur Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Filosofinya kasih Bu? Terima kasih lagi, kasih lagi ke orang. Itu filosofi terima kasih itu begitu Bu. Kita terima kenikmatan, kasih ke orang lain lagi kenikmatan juga. Bukan terima kan Bu, tapi terima kasih. Terima lagi, kasih lagi. Kurang gak harta kita? Berkurang harta orang yang bersedekah. Jadi kalau pengen banget disayang sama Allah, kejar kelas 3 nih Bu. Ibadahnya karena rasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah dengar gak Rasulullah kalau ibadah kakinya sampai bengkak? Ibu kalau ibadah sampai bengkak gak kakinya? Oh, enggak. Enggak pernah ya Bu. Kalau Rasulullah ibadah kakinya sampai bengkak, kakinya sampai kapalan, Aisyah pun gak bisa ngikutin Bu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah dijamin masuk surga, dosa-dosamu sudah diampuni, mengapa ibadahmu sekeren ini, selama ini, sebanyak ini? Aisyah saja gak bisa ngikutin. Apa jawaban Rasulullah? Apalah aku nu'ad dan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Malu, udah diampuni dosa-dosa, udah dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya standar saja. Nah, orang kelas 3 ini Bu, ibadahnya keren. Malu sama Allah kalau menunda sholat, kalau enggak sholat. Jadi kita terkadang terbayang di luar sana, kok bisa ya mereka enggak sholat gitu kan Bu. Dikasih badan sehat, dikasih rezeki berlimpah, dikasih wajah yang manis, kok bisa ya dia nggak sholat gitu kan Bu. Sama halnya kita lihat di luar sana, body goals-nya bagus, tapi auratnya nggak ditutup. Jadi kan auratnya ditutup semua nih, Masya Allah. Hukumnya apa sih Bu tutup aurat? Keren ya adik-adik nih, wajib. Bu, nutup aurat hukumnya wajib. Ibu kalau punya anak perempuan, tolong banget Bu, biasakan menutup aurat Bu. Kalau anak-anak perempuan itu menutup aurat, dia menjadi Masya Allah, anak ini akan menghalangi ibunya dari api neraka. Pengen gak Bu? Ini kan yang datang perempuan semua nih ya Bu ya. Bu, kita kalau jadi wanita solehah semua Bu, orang tua kita akan masuk surga lewat kita. Karena anak perempuan menghalangi orang tuanya dari api neraka. Pengen gak Bu? Kalau saya terus terang sama anak perempuan saya punya anak perempuan satu-satunya. Anak lelaki 6, anak perempuan 1. Saya bilang, nak, Umi pengen masuk surga lewat kamu, nak. Karena kalau Umi bagus di kamu, surga buat terhalang dari api neraka. Ibu sampaikan ke anak-anak. Kenapa kita mendidik anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki? Karena ketika kita memberikan pendidikan kepada anak perempuan dengan baik, maka insya Allah anak-anak kita menjadi penghalang kita dari api neraka. Ini punya anak-anak soleh, insya Allah, tutup aurat, ngapal Quran, sama nih kesini ya.
Terputus sampai sini. Ibu kayaknya belum ngapal Quran. Bercanda ya, Bu. Kita kalau lagi ngapal Quran, itu ada keberkahan di sana. Nggak usah ngapal, baca aja. Kalau umurnya udah 30 ke atas, ngapal agak susah. Ngapal di awal, di akhir lupa. Hafal di akhir, yang awalnya lupa. Kita coba dibaca waktu sholat, panjangan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke qul huwallahu. Kenapa hafalannya nggak banyak? Dulu sih wajahnya wajah cool. Qul huwallahu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dikit ya, Bu. Kita nggak hafal 30 juz, minimal hafalkan juz 30. Itu minimal. Juz 30 kalau udah hafal enak, surahnya ganti lagi. Kan gitu. Kalau lagi bingung, banyak pikiran, jangan baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Itu nggak selesai-selesai. Apalagi sholatnya berjamaah. Itu imamnya kesonget. Wala antum ma'buduna ma'bud, wala na'budu ma'bud. Antum terus kata makmum, laku. Kesongetnya. Karena dia bingung, banyak pikiran, lakum dinukum malam dolin, amin lagi. Jadi jangan baca, Qul ya ayyuhal kafirun, wal asri aja udah. Apalkan, Bu, ngapalin lagi 1 bulan 1 surat, coba kita bukti. Nanti tambah lagi 1 tambah lagi. Biasanya umur sudah seperti kita bukan agak susah sedikit ya, Bu. Tetapi sesungguhnya menurut psikolog nih, Bu, di belakang ada otak yang khusus buat ngapal Quran. Dia nggak ada otak atik, dia masih kosong. Mau umur berapa aja sebetulnya bisa ngapal Quran kalau dia mau. Masalahnya, Ibu lihat ibu-ibu di Palestina, itu nenek-nenek, itu bunyi bom, bunyi petasan, bunyi apa aja yang ngapal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak ada bom aja nggak ngapal. Gimana ada bom, gitu kan, Bu? Nah, bunyi petasan jadi kaget ya, Bu ya. Jadi minimal baca Quran, takut kalau Allah mengambil kenikmatan dari kita. Nah, kalau kita duduk di pengajian, mati, Mas. Maghrib jam berapa, Bu? Jam 5.55. Iya, belum. Oh ya. Iya, Ibu, speakernya udah ngasih kode, udah bubar gitu. Ibu, tadi saya janjikan ngasih dulu ya, Bu. Detailnya kan ada 8 tuh, Bu, cara masuk surga bersama keluarga. Ibu nanti bisa lihat YouTube atau di Instagram ya. Biar pengen tahu 8 cara masuk surga bersama keluarga, Ibu ya. Intinya hari ini kita dapat 3. Sama apa tadi, Bu? Berpegang teguh dengan keimanan. Kedua, silaturahim. Ketiga, takut kepada Allah. 3 ini Allah. Terus kenapa saya minta ibu-ibu rajin ke pengajian? Karena kalau kita duduk di pengajian, ini, Bu, mohon maaf nih, di sekitar kita ini ada malaikat. Malaikat mengepakkan sayapnya, menurunkan rahmat buat kita. Makanya orang-orang
ngaji di pengajian itu hatinya tenang itu. Saking tenang banyak yang baca doa tidur. Ibu ngaji di mana saja ngantuk pasti. Kenapa? Allah turunkan ketenangan. Jadi kalau ada tetangga belum bisa tidur, ajak ke pengajian, insya Allah di pengajian. Begitu Ibu Soleha, alhamdulillah karena mendekati setengah 6. Mas Sony ini tanya jawabnya berapa menit? 10, 15, atau ibu-ibu 10 menit? Door prize-nya ada berapa nih? Oh, door prize-nya banyak. Ayo ibu mau nanya ada door prize. Gini, kalau ada 10, Mas Sony, yang nanya 5 orang, saya nanya 5 juga. Nanti ibu tugasnya jawab. Bagaimana? Nah, oke ya. Sekarang ibu mau nanya dulu nggak? Ibu kalau tanya jangan mikirin pertanyaan ya, Bu. Ntar ibu sakit. Ya Allah, nanya apaan ya? Biar dapat door prize ini gimana caranya? Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Biasa tidur ada kelas yang ada kelas tapi di jam tidur siang saya di jam tidur ya. Tidur dulu gak jadi juga setelah apa kan jadi maksudnya gak jadi begini sudah karena kalau ada kurang tidur siang jadi kadang istirahat yang ya banyak naik. Masya Allah. Amat ya. Ya, kalau saya sampaikan tadi, kalau mau menghafal Quran tuh timingnya cocoknya habis sholat subuh atau sebelum subuh. Ini pengalaman ibu. Jadi kalau sebelum subuh itu punya Al-Quran, ibu tahu rumah sakit setiap jam 3 jendela dibuka, pintu dibuka. Kenapa? Lagi segar-segarnya otak kita. Sayangnya kita lagi tidur habis sholat subuh, gitu kan? Kalau nggak tidur lagi badan panjang. Kalau yang nggak tidur keren. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya apa? Allahumma barik ummati fi bukurihim. Ya Allah, berilah umur umatku di pagi hari. Jadi usahakan itu pagi-pagi. Murojaah, ngapal itu pagi. Kalau siang memang waktunya istirahat mungkin ya. Udah kerjaan, lelah ngurus anak, lelah banyak pikiran juga, sehingga kadang-kadang memang agak sulit kalau menghafal hari. Kecuali memang ibu-ibu yang punya kemampuan, dia akan hafal. Semoga Allah mudahkan. Begitu. Amin. Rugube ada yang mau ditanya? Ya. Waalaikumsalam. Usia remaja udah punya anak? Anak-anak kan kayak tadi kan udah tahu ya semua. Iya. Gimana biar oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum dan anak-anakmu musuh bagi. Musuh yang di pikiran kita berbeda dari gitu. Suami istri kenapa suami istri merasa
Sementara mikir Bu, nggak bisa. Apa? Karena kita pakai perasaan mikir orang suka apa yang ada kita suka bilang dulu zamannya. Kenapa? Karena itu diciptakan zaman dan dulu nggak itu. Dia senang dia 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 maunya apa ya gitu. Ibu maaf punya kita dulu kita itu dia anak tua tahu bisa apa enggak. Ibu tahu anak mertua kan? Nah, suami itu anak mertua tuh. Dia punya garis trauma enggak tuh dia? Jadi begitu. Kalau masih kecil belajar, kalau besar diajak ngobrol. Dia tahu pengennya apa. Dia senangnya bagaimana, begitu ya? Pada ibunya ke Dotes juga ya. Katanya gantian. Habis ibu-ibu bingung tadi, Bu ada yang mau nanya enggak? Ntar sakit mikir pertanyaannya, Bu ya. Yang nanya. Pertanyaan yang pertama. Berapa macam silaturahim dan sebutkan? Ya, 3. Pertama. Betul. Kedua. Tawasilun apa tadi? Memulai atau nyambung. Yang kedua, membalas. Ketiga memutus. Barakallah. Dapat. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan cara masuk surga nomor 3. Ya, di belakang. Ih, pinter. Yang jawab siapa nih? Tanamkan rasa takut, betul. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 model ibadah. Ya, silakan. Pertama rasa takut, kedua pengen dapat pahala, ketiga rasa bersyukur. Barakallah, dapat lagi. Keren-keren ya ibu-ibu di sini, walaupun patemnya bengong tapi bisa jawab. Pertanyaan keempat. Ketika Allah memerintahkan kita mengejar ampunan dan mengejar surga, di surat apakah itu? Ya. Ya.
Betul, barakallah. Keren, keren, keren. Bisa jawab. Sudah atau masih? Satu lagi. Satu lagi. Cara masuk ke dalam surga bersama keluarga itu kan ada 8. Hari ini baru 3. Tolong sebutkan yang 3. Ya, Ibu. Bersyukur nggak ada tuh, Bu. Kebetulan, Bu. Makasih ya, Bu. Udah jawab. Mana dulu nih? Belakang apa ini nih? Ibu silakan. Hah? Oh, di sini dulu. Ya, oke. Panitia, mohon maaf. Panitia ngebantu. Berpegang teguh dengan agama Allah. Hah? Yang mana nih? Yang biru. Gak apa-apa. Lanjutkan. Ibu gak apa-apa redo ya. Buat anak-anak ya. Oke. 1, pertama berpegang teguh dengan agama Allah. Yang kedua, menjaga silaturahim. Betul. Ketiga, menanamkan rasa takut. Barakallah. Alhamdulillah. Berarti semuanya udah dapat ya, Bu. Alhamdulillah. Selebihnya boleh nih Pak, masukkan aja yang pertama datang tuh boleh tuh. Ada absensinya enggak? Yang pertama datang. Selanjutnya dapat door prize untuk Ibu Kusmini dari Permata Depok. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari Ibu juga ya, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pertanyaan sudah, juga sudah, door prize sudah. Maka ada agenda berikutnya? Baik, karena acaranya sudah selesai. Oh, door prize terakhir buat siapa, Neng? Dari Pondok Pesantren Al-Fatah. Masya Allah. Karena Ibu telah datang di sini. Terima kasih. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah. Sama-sama. Saya mau nanya ada satu lagi nih. Siapa yang di sini umur ibu yang paling tua? Oh iya, bagus itu. Paling tua siapa? Ada yang 60? 67 Ibu? Ibu 70. Masya Allah, di belakang umur 70. Barakallah. Yang paling muda dapat juga nggak ya? Ada yang mau nanya lagi Ibu? Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya lagi satu lagi, boleh. Waalaikumsalam. Ah. Repot juga tuh ya kalau Bapak gak sholat ya. Ini ada jamaah saya, dia rajin banget sholat. Suaminya gak pernah sholat. Akhirnya sama ibunya, anaknya dimasukkan ke pesantren atau sekolah islami. Anak ini paham, ayahnya nggak pernah sholat. Jadi kalau ayahnya lagi baca koran, misalnya sholat zuhur, ayahnya lagi baca koran, dia langsung sholat di samping ayahnya. Gelar sajadah. Allahu Akbar. Di kuping bapaknya. Bapaknya, ini apa sih? Pindah. Bapaknya baca korannya ke sebelah. Sholat sunnahnya, dia ikut lagi bapaknya. Allahu Akbar. Setiap hari. Sampai telinganya terbiasa mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibunya mendoakan anaknya ngerebutin tuh, dikerubutin tuh ayahnya biar sholat. Terus bagaimana? Jangan lupa kalau lagi doa, bayangkan wajah suami. Ya Allah, lembutkan hatinya. Bayangkan wajahnya. Ibu punya anak juga kalau doa, bayangkan wajah anak satu persatu. Kalau bukan kita yang mendoakan anak-anak kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mendoakan suami kita, siapa lagi?
Jadi doanya apa? Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu ada di surat Ibrahim. Iya, nanti Ibu cari. Kalau ada yang hafal Ibrahim ayat berapa, Neng? Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lupa ya, hafal. Nanti Ibu boleh lihat di surat Ibrahim. Bu, sebagai penutup, saya pesen Ibu kemana-mana bawa duitnya singkatan. D-nya doa. Doa aja, Bu. Nih, mulut nih, Bu, kalau keluar, doa keluar. Baca sholawat, itu komat kamit, Ibu. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Biar setan gak nempel. Kenapa yang bikin kita males tuh setannya nempel. Setan paling takut sama ayat kursi. Jadi D-nya doa. U-nya apa? Usaha. Usaha, pengen jadi ibu yang baik, gimana nih usahanya? Pengen jadi istri yang baik, bagaimana? Misalnya begitu, itu U-nya usaha. I-nya apa? Ikhlas, menjalankan semua aktivitas kita ikhlas. Diuji ikhlas. Diperintahkan ini itu ikhlas. Baru nanti T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bawah apa, Bu? Duit. D-nya apa tadi, Bu? Doa. U-nya usaha. I-nya ikhlas dan T-nya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Demikian ibu-ibu solehah, karena sudah 5:30 lewat. Ibu mungkin mau masak atau mau manasin masakan dulu ya, Bu ya. Mau salim sama suami yang sudah memiliki suami, yang sudah nikah. Ibu tolong genggam tangan suami, cium dulu. Kenapa, Bu? Gugur dosa-dosa kita sama suami. Karena kita, Bu, paling banyak dosa kita sama suami. Suami paling banyak dosanya sama istri. Ya kan, Bu? Berantem mulu, bawaannya mau perang mulu gitu kan ya, Bu ya. Nah, setiap pulang dari manapun ambil tangan suami, cium. Gitu, Bu. Terus nanti mau pergi kemanapun minimal izin. Ayah, ibu berangkat dulu. Kenapa? Lewat suami insya Allah surga akan kita gapai. Dan lewat anak-anak juga insya Allah surga akan kita dapatkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz aja. Bagusnya laki-laki. Bapak nih doa, ngumpet langsung bapak tuh, ngumpet tuh langsung. Suruh doa langsung ngumpet. Ya Ustadz, Mas Sony. Ada yang di dalam ada? Bapak-bapaknya nggak ada di dalam yang biar doa gitu? Enggak? Oh iya. Bu, bagusnya kalau ada bapak-bapak, doanya bapak-bapak, Bu, bagusnya. Tapi Mas Sony ini memang tawadu ya, Bu. Tawadu itu tahu warna duit. Bercanda, bercanda. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui. Kita sudah di penghujung acara. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah untuk Ketua DKM kita, Pak siapa tadi? Pak Arif yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Begitu juga untuk kita yang hadir di sini. Jika ada yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang sendirian, semoga Allah berikan pasangan yang soleh atau solehah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di jannah. Ala hadihin niyah wa likulliyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Dan untuk menambah keberkahan, kita baca sebentar ya Bu ya.
Doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.